Jangan gerak, atau kubunuh kau. Mita. Mita. Jangan biarkan dia teriak. Mita, ada di sini. Ma, jangan mendekat. Bunuh saja dia. Jangan tunggu ibunya pulang. Mita. Mallory. Mita! Rahma. Mita. Di dekat TKP ada jejak kaki Ibu Rahma. Mungkin hampir ketemu. Kok bisa terlewat? Sayang sekali, Putri Andi. Dasar tak beres! Desa kita susah payah dapat mahasiswi. Indah, kamu tahu sesuatu kan? Aku sudah bilang ke Kak Rahma, anak itu jangan dipaksakan. Jangan bilang begitu. Sejak Rahma mertuanya lumpuh, dia sendiri urus orang tua dan anak kecil. Sangat berat. Aku tak bohong. Kemarin Mita dan Rahma berkelahi besar. Hari ini jadi begini. Benar kan? Kenapa berkelahi? Mita itu ada pacar. Kak Rahma, memacinya tak tahu malu. Jangan-jangan Mita kabur sama pria. Ngomong apa sih? Dia sudah besar, punya pacar. Itu wajar kan? Cuma Kak Rahma yang tak terima. Bu Indah, aku sudah mati. Masih difitnah. Bang Andi, tolong. Sudah! Jangan ribut! Kamu gila ya? Dengar ya. Mita mati karena kamu. Masih tak mau ngaku. Bu Indah. Kutanya, kapan kemarin kamu lihat aku ribut sama Mita? Aduh, masih tak mau ngaku. Bohong. Ngomong ngawur apa sih? Apa salahku padamu sampai menjebakku? Lepas. Dengar ya, aku tak punya dendam. Aku cuma kasihan sama Mita. Ya, Andy, lihat anakmu. Selalu belajar kerajinan sama Indah kan? Indah kan tak seperti sifat ibunya. Mungkin Mita ada masalah, jadi cerita ke Indah, ya? Ngomong apa kamu? Sudah! Polisi sudah bilang, Mita sudah berkemas pergi sama orang. Jadi beneran kawin lari? Nggak mungkin. Aduh, Mita udah tiada. Gak ada yang bisa ditanya. Bang Andi, kamu sama Kak Rahma hidup baik-baik aja ya? Andy, harus percaya aku. Mita kita itu anak baik. Dia nggak bakal lakuin hal-hal kayak yang mereka bilang. Jangan bahas Mita, dia udah mati. Aduh, Bang Andi, jangan marah. Sekarang jangan panik. Kalau sakit karena marah, gimana dong? Iya kan? Aku udah bilang ke Kak Rahma, anak itu jangan dipaksain. Kamu yang bikin Mita mati, masih nggak ngaku. Kak Rahma itu ngomong dia nggak tahu malu. Jangan bahas Mita, dia udah mati. Kamu yang bikin Mita mati, masih nggak ngaku. Kawin lari sama orang. Ada apa ini? Bukannya aku sudah mati? Di dekat TKP, ditemukan jejak Ibu Rahma. Mungkin hampir ketemu. Jen, Ishi. Mita! Di dekat. Hampir saja. Mita, kamu jawab kalau Mita. Ma! Lali! Mita!
Ada apa ini? Kok ulang lagi? Jam 10. Sejam lebih awal. Mita dibunuh setelah jam 11. Jarak gerbang ke TKP paling cepat 40 menit lebih. Mita, tunggu ibu. Pelakunya ada 2. Sampai mereka melihatku duluan. Jalan! Enggak, aku nggak mau. Ibuku bakal khawatir. Lepasin aku. Sudah telat untuk menyesal. Tolong. Jangan gerak, atau aku bunuh kau. Mita. Mita. Mita, lihat ibu sayang. Mita, bangun. Mita, ibu tak tahu ada kesempatan lagi. Mita. Jelang! Mana dia? Mati kau! Aduh, Bang! Bang, cepat usir jalan ini! Dasar binatang! Kalian siapa sebenarnya? Jalang, kubunuh kau! Brengsek! Mati bersama anakmu! Cuma ribut dikit, kok marah pingsan? Oh, mau ke Andi, sok kasihan ya. Asal tahu, aku nggak terima. Jam 9. Kembali lagi. Kali ini lebih awal 1 jam. Artinya, tiap aku mati, waktunya bisa mundur. Jangan pura-pura, bangun! Kamu gak apa-apa. Jam 9 malam tanggal 3. Aku ribut sama ibu. Lalu aku sadar, Mita nggak ada di kamar. Rahma, ada yang melamar Mita. Bukan pertama kali. Tolak aja. Kali ini beda. Dia dari kota. Anak direktur pabrik pakaian. Nggak bisa. Mita harus kuliah. Dia menyukai Mita karena pintar. Katanya nanti bisa ngajarin anak. Harnya 100 juta, Roh. Bu, kita jadi jual anak. Mita baru masuk kuliah. Harus kuliah. Kuliah. Buat apa kuliah? Bukannya buat cari uang lebih. Benar kan? Nggak gitu. Ya, aku nggak setuju. Jangan bahas lagi. Mita itu cuma anak perempuan. Buat apa sekolah tinggi? Lihat Rina dari desa sebelah. Katanya masuk kampus nggak jelas. Sekarang udah 30-an. Belum nikah juga. Bu, apa ibu lagi-lagi dibodohi Mak Comblang? Ini kan demi kebaikan cucuku. Kamu jangan egois. Aku egois. Biar Mita yang ngomong sama ibu. Kamu. Bu, Mita mana? Bu, Mita mana? Kamu bukannya tadi mau cari dia buat ngomong soal nikah? Cepat sana! Mita mungkin sudah tidak di rumah. Ngapain lagi sekarang? Dia pergi.
Bajunya juga dibawa. Tenang. Akhir kali aku lihat Mita, kapan ya? Bu, ayah mana? Katanya ke kakek Hendra. Kenapa? Kangen dia. Dia bilang pulang kali ini akan lama di sini. Gak apa-apa, aku ke kamar baca dulu ya. Bu. Ya, cepat sana. Sejak itu, kayaknya nggak lihat Mita lagi. Dia tahu kalau dia baca, kita nggak pernah ganggu. Pasti manfaatin waktu itu untuk kabur. Tapi kenapa dia pergi? Mita nggak bisa panik gini. Mending ke hutan tunggu dia. Kali ini, aku bisa duluan. Bu, aku keluar dulu. Hei, mau kemana? Jangan pingsan di jalan, anak gila. Rahma, ngapain malam-malam kesini? Paman, Andy masih di sini. Panggil dia keluar. Ada urusan mendadak. Andy? Dia udah pergi. Pergi? Kapan dia pergi? Udah pergi pas habis makan. Jadi dia pergi jam 6 lebih? Iya. Paman tahu dia kemana? Nggak tahu. Dia belum pulang. Udah telat. Rahma, cepat bangun. Bicara baik-baik. Paman, ada yang mau mencelakai Mita. Aku mohon, bawa beberapa orang ikut aku selamatkan dia. Rahma, kok tahu ada yang mau nyerang Mita? Dan tahu di hutan desa? Untuk saat ini, aku tak bisa jelaskan. Kali ini, aku berutang budi besar pada kalian karena selamatkan Mita. Aku siap bahas dengan apapun. Jangan bilang begitu. Mita kita yang lihat dia besar. Dia juga juara desa kita. Kita pasti bantu. Rahma, Andi kemana? Entahlah. Terlalu sekali. Baru saja pulang malah menghilang. Nanti ku beri pelajaran. Indah, jangan begini. Siapa di rumah Bu Indah? Kok kedengarannya kayak Andi? Rahma. Atuh. Kak Rahma, jangan salah paham. Aku dan Bang Andi tak ada apa. Kak Rahma, kakak nggak marah kan? Hei, kamu pergi, jangan berantem. Bicara baik-baik. Rahma, biar aku jelaskan. Aku nggak sempet dengar. Ayo selamatkan Mita. Mita kenapa? Dia kenapa? Bukannya Mita di rumah? Mita celaka. Ayo, kita tolong dia. Di mana dia celaka? Di hutan luar desa. Aku nggak bicara sama kamu. Lepasin, suamiku. Kok kamu tahu? Kamu bilang ada yang mau bunuh Mita di hutan luar desa. Aku juga nggak ngerti. Aku juga bingung. Benar. Aduh, Pak Ketua. Dia cuma bawa kalian semua buat tangkap aku dan Bang Andi. Dia malu, jadi pakai Mita buat alasan. Ngawur. Aku ngawur nggak? Kamu sendiri yang tahu. Aman, aku nggak ngawur. Ayo ke hutan, lihat sendiri. Lihat apa? Yang sebesar ini, kamu asal lemparkan. Udah selesai belum? Jangan emosi. Bicara baik-baik. Ucapanku benar. Siti Rahma, kamu beneran bisa ngarang sembarangan? Gawat, udah lewat jam 10. Bukan, dengerin aku. Aku beneran nggak lagi nangkap basah. Ini cuma kebetulan. Rahma, tenang aja. Walau mau tangkap basah, kami tetap mau bantu kamu. Benar kan, Pak Ketua? Rahma, tenang aja. Desa Santoso kita nggak boleh ada hal macam ini. Dasar wanita, ngapain nunda-nunda? Kamu mau celakai Mita? Apa salah Mita padamu? Kamu nggak ngasih dia damai. Kamu. Bu Indah, berhenti.
Beraninya mukul orang. Hari ini aku habisi kamu. Rasakan ini. Hari ini aku akan menghajar kau. Cukup! Pak Ketua, Anda terlalu pilih kasih. Lihat dia, sudah gila macam apa. Siapa suruh kau curi suami orang? Pantas kau dihajar. Andy, kita bicara baik-baik. Jangan di sini, biar orang tertawakan. Ku bilang, Mita celaka. Kau percaya? Kau ngomong ngaul, ngomong apa? Percaya apanya? Kok bisa celaka? Malam begini, jaraknya jauh. Kau cuma bikin jebakan, buat menjebakku. Kalau nggak curi suami orang, mana bisa ketangkap? Jangan ribut. Aduh, aku mau mati. Biar aku mati di sini, mending mati saja. Aduh, aku janda, kalian malah menindasku. Kalian mau fitnahku. Jangan ribut. Aduh, Rahma, lihat ulahmu. Mita, tunggu ibu. Tenang, masih ada waktu. Kali ini harus siap-siap. Berlaku. 2 orang. Salah satunya sangat kuat. Ini aku. Rahma, kok lari cepet banget? Ngapain ke sini? Terus gimana? Lihat kamu sendirian lari kayak orang gila. Kamu beneran gila. Ngapain sendirian ke hutan gini? Aku teriak dari belakang. Rahma, Ibu dan Mita di rumah, nunggu kita. Ayo pulang. Aku nggak peduli kamu selingkuh atau enggak. Aku cuma mau tanya, kamu masih peduli sama Mita? Mita itu nyawaku. Bersumpahlah. Aku sumpah, kalau aku nggak peduli Mita, biar aku kena petir. Demi Mita, aku percaya kamu lagi. Ayo, pulang sama aku. Andy Santoso, ada yang mau bunuh Mita. Di sini, mereka ada 2 orang. Ikut aku. Aku nggak mau, ibu pasti khawatir. Lepasin. Tunggu aku. Ibu! Tolong! Ibu! Mita bangun. Mita. Gak beres nih. Apa karena dengan suara kita jadi... Rahma, coba lihat Mita kenapa. Mati. Rahma. Mita kita udah tiada. Kalau bukan karena kamu selingkuh sama Bu Indah, Mita nggak akan mati. Aku nggak selingkuh sama Bu Indah. Mita udah tiada. Percayalah padaku, Rahma. Masa aku percaya? Rahma, jangan nekat. Walau kamu bunuh aku, Mita kita gak bakal balik. Bunuh kamu, Mita nggak bakal balik. Tapi bunuh aku bisa. Aku mau bertaruh lagi. Aku beneran kembali. Dan lebih awal 1 jam. Kamu kenapa? Sakit di mana? Enggak apa-apa. Pijat kakiku. Kan ku bilang kakiku tiap hari harus dipijat 1,5 jam. Kalau nggak mau, kamu mau kemana? Pergi secepat ini. Bang Andi, selama ini sendirian di kota, nggak kepikiran cek. Kok kaget banget? Aku nggak bakal bilang ke Kak Rahma kok. Siapa yang nggak tahu, dia itu cemburu gila. Aduh, cuma karena dia yang merawat tante, dia bisa atur kamu. Jangan gitu, dia juga capek. Cih, kamu nggak tahu. Kamu kerja di pabrik.
tiap bulan ngirim uang ke rumah. Terus dia di rumah. Kak Rahma, aku suruh Bang Andi perbaiki kipasku. Kamu nggak marah, kan? Bang Andi, dia mukul aku. Siapa abangmu? Kapan ibumu lahirkan makhluk macam ini? Rahma, ngapain kamu? Kamu. Rahma, kamu gila! Rahma, aku beneran perbaiki kipasnya. Aku nggak peduli perbaiki kipas atau perbaiki kasurnya. Ngomong apa kamu? Ikut aku sekarang. Mita lagi nunggu. Mita, kenapa? Yo! Nggak boleh pergi. Kenapa sih? Habis mukul langsung pergi. Kamu nindas janda. Kalau hari ini aku biarkan kamu merusak semuanya, aku bukan Siti Rahma. Pang. Cukup, Eddie, lepaskan. Hari ini aku habisi dia. Maaf ya, Mbak. Nanti aku buat perhitungan. Kita mau kemana? Mukul terus pergi gitu aja. Kamu nindas orang ya? Kamu bilang ada yang mau bunuh Mita kita, beneran? Kali ini pasti sempat. Aduh, kamu ngomong apa sih? Ngomong panjang lebar gini, aku nggak ngerti. Mati-mati gitu, apa-apaan sih? Berisik banget sih. Diam di sana. Jangan gerak. Jangan berisik. Rahma, kamu salah paham. Aku dan Indah beneran nggak ada apa-apa. Keluarga kita selama ini, kamu juga tahu kan? Ibuku yang jadi beban buatmu. Aku nggak bilang gitu. Iya, semua salahku. Aku nggak berguna. Aku nggak bisa cari banyak uang. Tapi, Mita, kita masih belajar di tempat Indah keterampilan buat cari uang. Dia minta aku perbaiki kipasnya. Aku nggak bisa nolak. Ku bilang, diam. Ya udah, percaya atau enggak terserah. Mau lari kemana? Jam 11 lagi. Sayang, ayo pulang. Aneh. Nggak beres. Apa yang nggak beres? Tunggu, aduh. Tunggu aku, kakiku kesemutan. Rahma, kamu mau gila apa lagi? Kok bisa? Kok nggak datang? Siapa yang nggak datang? Hei, lepasin! Aku mau cari Mita! Rahma, kalau kamu begini lagi, aku bakal bawa kamu ke RS. Hei! Mita! Rahma! Lepasin! Aku mau cari Mita! Dengerin aku. Mita di rumah. Enggak. Dia di sini. Dia udah dibunuh. Rahma, kamu mimpi buruk ya? Mimpi? Enggak. Dia mati. Aku juga mati. Lalu aku hidup lagi. Kamu mimpi buruk. Nggak apa-apa. Hei, Rahma, Mita nunggu kita di rumah. Dia nggak nemu kita, pasti khawatir. Ayo pulang. Iya, pulang dulu. Ayo. Mita! Brengsek, jangan lari! Biar ku lihat siapa kau! Rahma, jangan! Rahma! Ayo! Rahma! Kok bisa begini? Kok berubah? Tempat Mita pergi sudah beda.
Jam 7. Berarti jam 6 lebih aku terakhir kali melihatnya. Rahma, cepat tuangin aku air. Kamu kemana aja sih? Mau bikin aku mati kehausan? Kenapa nih, Bang Andi? Ayah. Rahma, dia mati, aku juga mati. Lalu, aku hidup lagi. Bang Andi. Kok tiba-tiba gila kamu? Aku belum mati. Benar-benar tak biarkan nenek ini hidup. Aku mau mati saja. Mati. Mana Siti Rahma dan Mita? Baru ketemu ibumu, langsung tanya istrimu. Kamu juga benci ibumu? Ma, ada urusan penting. Mama lihat mereka. Kebetulan mereka tak ada. Mama juga ada urusan yang mau dibahas. Ma, urusan kita bahas nanti. Aku harus cari mereka. Tunggu. Lihat. Apa ini? Apa ini? Ma, dapat uang sebanyak ini dari mana? Ini uang tunangan Mita. Ini baru 2 juta. Katanya kalau sudah resmi dia kasih 100 juta. Jangan kasih tahu istrimu dulu. Mita nikah dari mana? Dia baru lulus masuk kuliah. Kamu juga memihak istrimu. Memihak apa? Susah payah dia lulus. Harusnya dia kuliah. Ya. Aku mau Mita hidup enak, malah jadi orang jahat. Aku mati saja, puas. Aku tak jadi beban. Tadi istrimu malah cuekin aku. Sekarang putraku juga cuekin aku. Aku buat apa aku hidup? Siti Rahma baru pergi. Ternyata di hatimu cuma ada istrimu. Aku sama ibu tak bisa ngomong lagi Hei, lihat. Siti Rahma nggak? Sepertinya ke gunung. Oke. Mita! Siti Rahma! Mita! Siti Rahma! Mita! Rahma! 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 Mita. Rahma! 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 Berhenti! Siapa kau sialan? Mana Mita? Mita! Kenapa? Oh, ini uang dari Tante Indah. Katanya sekarang harganya ditekan sangat rendah. Jadi kurang 2.000 rupiah. Kenapa kamu lari pas lihat aku? Ma, sakit Ma. Mita,
Kamu harus bilang padaku. Nanti bisa jadi masalah besar. Ma. Rahma. Aku lihat dia. Mita, nggak apa-apa. Ibumu cuma mimpi buruk. Keluar dulu. Aku mau bicara dengannya. Oh. Mita. Rahma, dengarkan aku. Kita masih ada waktu. Mita. Ya, aku datang. Kamu juga? Ya. Rahma. Sekarang kamu percaya kan? Apa katamu tadi? Kamu lihat dia? Ya, aku lihat seseorang. Tapi aku tak kenal orang itu. Sepertinya bukan orang desa kita. Kok Mita bisa berurusan sama orang macam itu? Apa di luar kamu menyinggung orang? Kamu menganggap aku orang apa? Rahma, aku tahu kamu kecewa padaku. Tapi masalah sebesar ini, kita harus cari solusi bersama. Menurutmu? Kalau bukan demi putriku, aku malas lihat kamu. Oke, nanti kamu bisa marah. Aku terima. Ceritakan padaku, apa yang kamu alami sebelumnya? Waktu aku bangun sebelumnya jam 7. Kurasa Mita sudah pergi. Tak lama, aku langsung cari keluar. Dan aku benar-benar menemukannya. Mita, aku lihat dia bawa koper di gerbang desa. Sepertinya ada janji. Aku terus mengejarnya. Dia lari ke hutan, baru bisa kususul. Kamu mau kemana? Mah, jangan ikut campur. Ikut ibu pulang. Enggak, mereka mau pergi. Kehabisan waktu. Lalu, ada orang dari belakang memukulku. Ma, kenapa kamu pukul ibuku? Lepaskan aku! Ma! Mita! Lalu aku bangun. Kamu datang. Lalu kalian berdua. Maksudmu dia bawa koper, janji sama orang dan pergi sendiri? Andy Santoso, kamu masih percaya omong kosong simpanannya dan merasa aku yang mendorong anak pergi, kan? Ada apa ini? Aku pernah bilang begitu ke kamu. Itu bukan simpananku. Kalau anak kita ketemu, aku akan kasih pelajaran. Oke, lihat saja. Masih ingat ucapanku? Tenang saja, aku takkan marah. Aku bicara baik-baik. Karena dia pergi sendiri, mungkin dia ditipu. Hari ini bisa dikurung, besok tak bisa. Begini, hari ini ikut dia. Tanya kalau bisa. Yang penting, harus temukan orang yang kulihat. Ya. Hati-hati. Tenang. Mita, tolong ibu. Iya, Bu. Tolong lipat baju ibu. Oh. Bu, Nak, kenapa ibu terus menatapku? Apa kamu ada masalah? Enggak kok. Ibu tahu, kamu lebih susah dari anak lain. Dari kecil, kerja dan sekolah. Pulang harus urus nenek. Baru dapat waktu luang, harus ke rumah Bu Indah jahit untuk tambah uang. Bu, aku gak susah. Ibu dan ayah yang susah. Mita, kalau kamu ada yang bikin sedih, kamu harus bilang ibu. Enggak kok.
Ma, kayu belum dibelah ya? Oh, iya. Aduh, pinggangku agak sakit. Mending kamu yang bantu ibu. Iya. Nanti suruh ayah ke kota cari koyo yang lebih bagus. Nggak usah. Nggak bisa. Kalau masa muda nggak dijaga, nanti tua akan menderita. Ini putriku, pengertian, perhatian, pintar. Dia pasti bukan seperti kata Bu Indah yang dua muka dan berubah di belakang. Wah, jam berapa? 6:05. Kenapa? Apa kamu udah janji buat ngapain? Enggak kok. Jangan-jangan barang udah kamu kemasi. Ma! Rahma! Paman Hendra, kenapa? Andy, dibawa polisi! Ayah, kenapa? Apa dia nggak sengaja melukai pelaku? Gegabah banget. Aduh, melecehkan janda. Tante Indah. Keluarga Andy Santoso kan? Ya, saya. Di sini, ikut saya. Andy Santoso, istri dan anakmu datang. Bicara baik-baik, jujur, hukuman ringan. Menolak, hukuman berat. Sayang, Sayang apanya? anak kita di sini. Kau masih sadar punya anak. Di saat begini kau buat masalah begini. Kau bilang lihat perbuatanmu. Ini perbuatanmu. Aku tak seharusnya percaya. Ma, aku... Ma, tanya dulu. Mita, bukan salah ibu, salah ayah. Demi anak kita, biar ayah bicara. Bicara. Dengar ya, waktu dan tempatnya berubah. Apa? Sebelum aku mati pertama kali, dan yang kamu bilang, waktu dan tempatnya salah. Dulu di hutan, terus di pinggir jalan. Coba pikir, sebelum mati, apa yang terjadi? Kalau hari ini aku biarkan kamu merusak semuanya, aku bukan Rahma. Aduh, oke. Maksudmu Bu Indah? Pelaku tak mungkin seperti kita. Mati hidup lagi. Pasti ada yang memberitahunya. Bu Indah punya ponsel. Benar, hari ini pas keluar rumah ketemu Bu Indah. Dia minta perbaiki kipasnya. Aku ingat soal ini, jadi aku ikut. Apa ada info? Kamu bodoh ya, kalau dapat info, masa aku di sini? Kamu ini payah banget. Kalau nggak bisa, goda aja dia. Beraninya kamu bilang. Jangan sok. Kamu pikir aku nggak tahu kalian pernah pacaran? Kecilkan suaramu. Ya udah, aku percaya kamu lagi. Biar kulihat bisa nggak nularin kamu. Hah? Ini semua demi putri kita. Aku nggak mau damai. Asal kalian tahu, walau kalian berlutut mohon, aku nggak akan damai. Tante Indah, ayahku bukan orang begitu. Kamu itu cuma anak kecil. Kamu tahu apa? Ayahmu menerobos masuk. Dia mau melukai aku. Dia juga merampas ponselku. Aduh. Kalau begitu, dia harus di sini semalam. Rahma, jaga anak di rumah. Tunggu ayah. Tenanglah. Mita, Ayah. harus nurut sama ibu. Nat, di dunia ini cuma ayah ibu yang takkan menyakitimu. Mak, apa ayah beneran lakuin? Kok mikir gitu? Ayahmu. Tapi Tante Indah ngapain dia bohong? Dia orang baik.
Ayah juga bilang dia pantas. Kurasa Bu Indah sungguh berusaha merusakmu. Hah? Katakan, Bu Indah belakangan ini apa dia perkenalkan orang tak senonoh ke kamu? Enggak. Mita, kamu masih kecil, belum paham. Ibu tak salahkan kamu ditipu orang jahat. Tapi kejadian hari ini jelas Bu Indah memfitnah ayahmu. Dia bukan orang baik. Ma, kok bisa bilang gitu? Tanpa bukti. Kenapa harus bilang gitu soal Tante Indah? Kamu ini, kok bisa? Mau lari kemana? Tolong, lepasin aku, tolong. Cepat, Rizal. Dia kenal aku. Jangan lepaskan dia. Ma. Mita. Ma, aku salah. Ma, cepat lari. Apa salah keluarga kami? Kenapa kau tega pada kami? Feng Rizal, tolong! Kenapa kau tega pada kami? Lepas, lepas! Lepas! Minggir! Lepas! Lepas! Turut berduka. Berapa berlakunya? Sementara, minimal ada 2 orang yang memberikan istrimu luka fatal. Ternyata 2 orang. Sebelum meninggal, dia dan korban lain, Bu Indah, sepertinya berkelahi. Bu Indah? Punya lagi, apa dia pria? Tenaganya besar dan tubuhnya besar? Entah besar atau tidak, tapi dari lukanya, sepertinya pria. Dan tenaganya memang besar. Bagaimana putriku? Bagaimana dia meninggal? Anakmu ditusuk belasan kali. Turut berduka. Andy Santoso! Kenapa? Belum banyak minum. Andy? Kenapa nih? Bang Andi, mampir ke rumahku yuk. Boleh. Bang Andi, aku panggil kamu ke sini. Kak Rahma nggak mikir lain kan? Enggak kok. Siapa tahu. Aku kan janda. Reputasiku, Bu. Lihat apa Bang Andi? Indah, berapa lama kita kenal? Yaelah, kan dari kecil kita sudah kenal. Aku pernah lihat kamu telanjang. Kalau dihitung, sudah 30 tahun. Iya, kan aku pernah bilang. Kalau aku sudah besar, mau jadi istrimu. Aku nggak ada salah padamu kan? Ngomong apa sih? Waktu kecil, kamu dibully. Aku yang kena pukul. Terus kamu tinggalkanku pergi sama orang kaya. Warga desa bilang kamu materialistis. Aku nggak pernah ngeluh. Terus, kamu nipu putriku belajar jahit. Kamu dapat 30.000, kasih dia 3.000. Keluargaku nggak ngomong apa-apa kan? Bahkan Rahma baik padamu. Aduh, kenapa Bang Andi? Apakah Rahma bilang apa-apa? Kenapa kamu jahat pada Mita? Jangan mendekat! Tolong! Katakan, gimana kamu menculik Mita? Aku ngomong. Lepas, aku ngomong. Bang Andi aku sesat, aku mau minum. Jangan banyak ngomong, cepet ngomong. Aku ngomong. Aduh, itu Rizal dari Desa Timur. Dia penculik. Rizal dari Desa Timur? Kok dia bisa nemuin Mita? Apa kamu? Bukan aku. Itu neneknya Mita. Kau benar-benar cari mati. Aduh, lepasin aku. Lepasin. Yang di kota, bos pabrik pakaian datang melamar Mita. Katanya Mita sekolah, bisa ajarin anak kalau dinikahi. Neneknya Mita jadi bangga. Ngomong kemana-mana sarjana mahal, jadi malah diincar orang jahat. Ini uang tunangan Mita.
baru 2 juta. Katanya kalau sudah resmi diberi 100 juta. Jangan kasih tahu dulu istrimu. Andy Santoso, kau sudah menyinggungku. Asal kau tahu, dengan 1 telepon aku bisa buat keluargamu mati semua. Serahkan ponselnya. Cih. Serahkan, kalau tak mau mati. Dasar pengecak. Aduh, aku lihat kau dari kecil. Ayam saja tak berani kau bunuh. Masih mau bunuh orang? Kau sudah gila. Mau ngapain? Indah, aku ini meski tidak terlalu sukses. Tapi kalau berani sentuh istri dan anakku, aku rela mati bersamamu. Ibu kenapa? Cepat bangun. Jangan pergi. Sini. Cepat pergi. Ibu tunggu ya. Aku panggil Luran. Paman lihat ayahku. Ayahmu? Mita, kenapa? Ibuku pingsan. Ibuku. Tenang, ceritakan pelan-pelan. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Mak! Hati-hati. Hati-hati jarumnya. Mana ayahmu? Ayah belum tahu. Ya, kakek ketua sudah mencarinya ke rumah. Ma, istirahat dulu. Tunggu. Dari jam 6 sampai sekarang, kamu nggak lihat ayahmu? Enggak. Kalau dia nggak reinkarnasi, harusnya di rumah Bu Indah perbaiki kipas. Kehebohan di desa sebesar itu, nggak mungkin dia. Jangan-jangan dia cari pelaku sendirian. Dari jam 6 sampai sekarang, kamu lihat Bu Indah nggak? Nggak lihat juga. Tapi Nenek Marni bilang dia lihat ayah ke rumahnya. Diketuk, nggak ada yang nyaut. Kayaknya nggak di rumah. Nggak bisa. Ma harus cari ayah. Ma harus rawat inap. Ma nggak bisa jelasin. Ma cari ayah dulu. Nggak bisa, kata dokter. Mama punya banyak penyakit, tapi penyebabnya nggak ketemu. Jangan pulang, aku nggak apa-apa. Nggak bisa. Kamu ini kok Ma nggak bisa jelasin. Ma cari ayah dulu. Ma mau ngapain sih? Emangnya mau ngapain? Kamu kenapa? Kenapa nggak mau dirawat? Kenapa? Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Wow, nggak apa-apa. Lihat wajahmu. Mita, ibu cuma pusing dikit. Ibu beneran. Nggak apa-apa. Semua bilang nggak apa-apa. Ayah di PHK bilang nggak apa-apa. Ibu sakit nggak mau diobati. Cuma bisa bilang nggak apa-apa. Ayahmu di PHK? Harusnya kalian bilang. Buat apa bilang padamu? Asal kamu gak bikin repot, sudah syukurlah. Bu, apa maksud ibu? Kamu sendiri yang tahu apa yang kamu lakukan. Bu. Mita, Bu, aku salah. Bu, cepat lari. Mita, Bu tadi bicara kasar. Ibu gak apa-apa kok. Apa kalian merasa sangat hebat? Anggap aku beban dan sampah. Kok bilang gitu? Ibu, mana mungkin ibu mikir gitu? Terus, kamu ngapain? Terus, pas tahu ayah di PHK, kamu ngapain? Enggak kok. Di desa timur ada yang namanya Rizal. Kamu kenal? Dia penculik. Rizal? Kutaka, pas tahu ayah di PHK, kamu mau masuk kuliah, butuh banyak uang. Kamu jadi panik, lalu ngobrol sama Bu Indah.
Terus kamu ditipu. Bukan, Bu. Tante Indah cuma ngerekomendasiin kerja liburan. Ternyata Bu Indah, kamu mau kerja. Kenapa nggak bilang ke ibu? Takut ibu nggak izin. Jadi aku pergi duluan, biar Tante Indah yang bilang. Jangan-jangan ini ide dia lagi? Bukan, Bu. Ini bisa diandalkan. Diandalkan apanya? Kamu tahu nggak, nanti dia ngomong ke semua orang, kamu kabur sama pria lain. Nggak mungkin, Bu. Ada yang jamin kok. Siapa yang jamin? Bu Indah lagi? Bukan, Paman Hendra. Paman Hendra dari keluarga kakek ketua. Dia bisa diandalkan. Hendra? Hah? Jadi, kabur ya. Itu dia. Rahma! Andi celaka! Tolong! 1 jam lalu. Ada pun... Bantu ban itu! Kenapa belum bantu? Bilang jangan, malah ngotot. Lihat, malah bikin masalah. Hendra! Dasar bajingan. Brengsek! Jangan kabur! Sialan, tunggu saja. Nanti aku jual anakmu ke desa terpencil. Hentikan! Ayah! Dasar bajingan! Dasar bajingan! Bajingan! Keluarga Hendra apa dosanya? Dasar bajingan! Cepat. Ini, kamu gak apa-apa? Mita. Ayah, aku di sini. Aku di sini. Mita, ayah mau bicara sama ibu. Tunggu di luar sebentar. Nurut ya. Rahma, kamu bisa tenang. Bu Indah, Riza juga sudah mati. Hendra juga sudah ditangkap. Kenapa kamu gegabah sekali? Aku kan tidak ada cara lain. Mita, entah apa yang mereka bicarakan. Lagi pula, ini kan serangan mendadak. Siapa sangka Hendra muncul tiba-tiba. Rahma, maaf. Kamu menikahiku karena aku bisa buatmu tertawa. Berapa waktu menikah, kita malah harus berpisah demi merawat ibuku. Kamu sendiri. Selama ini Mita, juga kamu yang merawatnya. Jangan bahas lagi. Sekarang kamu istirahatlah. Akan sembuh. Kalau sudah sembuh, buat aku tertawa lagi. Buat Mita tertawa. Keluarga kita tak akan pernah berpisah lagi. Aku di PHK. Aku tahu. Mita bilang. Si Mita ini terlalu dewasa. Rahma, mulai sekarang, dan Mita berdua saja. Janji ya, apapun yang terjadi, kalian harus berdiskusi. Kamu. Dokter! Rahma, kali ini waktu mungkin takkan ulang lagi. Janji ya, jangan bodoh. Kita tak tahu apa ada lain kali. Andy. Dokter. Tidak, dokter. Periksa lagi. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Aku mohon, dokter. Aku mohon. Paman polis, ayahku pergi tangkap penculik. Ya, ayahmu itu pahlawan yang berani. Tak cuma tangkap Riza dan Hendra, bahkan Bu Indah di desa kalian juga ditangkap. Riza, Hendra,
Bu Indah. Riza? Hendra? Bu Indah penculik? Ya. Jadi aku. Buat apa aku bilang? Asal kamu tak bikin masalah, sudah syukurlah. Ayahmu itu pahlawan yang berani. Tak cuma tangkap Rizal dan Hendra. Indah di desa kalian juga ditangkap. Mita, jangan takut sama ibu. Kamu pergi dulu, biar Tante Indah yang bilang. Apa yang kamu lakukan, kamu paling tahu. Hei! Ayahmu udah mati. Dasar bajingan! Sedera otak. Belum tentu bisa sadar. Aku punya teman Amo, ahli saraf tingkat provinsi. Aku hubungi sekarang. Tak usah khawatir biayanya. Keluarga Hendra sudah berbuat dosa besar. Kami akan tanggung jawab sampai akhir. Aku cari orangnya. Benar-benar malang melarat. Tenanglah, Pak Ketua. Pak Polisi, aku mau tanya. Kalau kami sudah tahu putri kami akan diculik, tapi tak ada bukti, harus bagaimana? Lapor polisi. Polisi akan temukan buktinya. Terus, soal keluarga kami, kalau belum terjadi, hanya dengan keterangan putri kami, lapor polisi. Apa mereka bertiga bisa ditangkap? Tak usah bahas lain. Soal kasus keluarga Anda. Ya. Rizal, Hendra, dan Bu Indah, kan? Bertiga penjahat kambuhan. Terutama Bu Indah. Dia dalangnya. Bu Indah? Ya, rekan saya sudah selidiki semuanya. Dulu, di kota dia pernah menikah. Dari dulu, dia sudah bergaul dengan oknum kriminal di kota. Selama ini dengan alasan belajar seni, membawa kabur banyak gadis. Benar. Waktu itu, Riza memang punya korban langsung. Ini bukti kuat. Jangan sedih. Nanti lapor polisi. Ternyata kamu. Hei, kenapa kamu tega hancurkan keluarga kami? Anakmu itu mahal. Ku makan uang. Kamu butuh uang, kenapa nggak minta ke aku? Anakku itu manusia, bukan barang. Dia nyawa aku dan Andi. Maaf ya, Kak Rahma. Di mataku, anakmu cuma daging biasa. Walau Mita sadar, dia merasa dia yang bikin ayahnya mati. Dia tak akan bisa lupa seumur hidup. Bukan urusanku. Dia anak kandungku. Aku tahu. Apa kamu tahu? Aku sangat menyesal. Dulu, sebelum dia jatuh, aku memarahinya. Bilang dia tak tahu diri. Bilang dia cuma bikin repot. Apa salahnya? Bukankah yang salah kalian penculik? Kalau mau gila, keluar sana. Mau apa? Karena kalian mati pun hina, hidup pun tertekan. Aku mau bertaruh lagi. Jangan nekat! Hendra! Dasar bajingan! Bukan aku! Bukan aku! Ma. Kenapa? Kamu pulang. Kamu benar-benar pulang. Ibu mau bilang kamu anak terbaik di dunia. Paling baik dan pengertian. Wah, sebenarnya kenapa? Atuh. Kita mau kemana? Cari ayahmu yang bodoh. Ma, kenapa bilang ayahku bodoh? Rahma, Mita. Ayah di PHK. Wah, jangan salahin ayah.
Sekarang banyak PHK. Ayah juga. Ibu tahu. Ibu nggak panik? Ngapain panik? PHK cuma hal kecil. PHK? Siapa? Siapa yang di PHK? Siapa yang di PHK? Siapa yang di PHK? Ma, ngapain sih? Kamu di PHK? Ma, bangun dulu. Jawab, kamu di PHK kan? Iya, Ma, di PHK nggak masalah. Asal keluarga kita baik-baik saja. Bye-bye ya. Ayo. Kamu. Gila, makan aja nggak bisa. Gimana bisa baik-baik? Ma, jangan berlebihan. Nggak seburuk itu. Wita, nggak usah kuliah. Dika aja. Ma, jangan ngomong sembarangan. Bukan nggak sayang. Dia kuliah di luar, nggak pakai uang. Biaya hidupnya, nggak pakai uang. Mending nikah aja, biar hidup enak. Ma, sadar nggak? Aku ngapain? Sudah, bicara di luar. Ah, nggak masalah kok. Tenang aja. Kembali. Gak bisa hidup. Aku. Aku nggak nyangka Ma bisa gitu. Kamu pasti capek selama ini. Kamu kan nggak di rumah, nggak tahu apa-apa. Sebenarnya aku udah mikir, nggak usah salahin keluarga soal yang salah ini itu. Yang harus disalahin itu bajingan, penculik itu, biar mati mengenaskan. Kau pikir putri kita calon mahasiswi aja bisa ditipu, apalagi ibumu itu nenek tua yang nggak sekolah. Ayah, Ibu, kenapa? Tadi kan baik-baik saja. Ayah dan ibu baik-baik saja, tapi denganmu tidak. Hah? Ngapain menakut-takuti anak? Kali ini tak ada waktu lagi. Apa? Jangan tanya, diam di rumah. Rahma, kembalinya kita ini cuma beruntung. Janji, nanti jangan begitu gegabah. Mau ke mana? Bu Indah, Hendra, Rizal. Kan cuma mereka bertiga. Sekarang, aku akan habisi mereka. Kamu gila ya? Walau berhasil kali ini, kamu gimana? Tak takut dicuri, tapi diincar. Kalau tak kuhabisi, kita nanti gimana? Mereka itu siapa? Para penjahat. Kenapa suamiku harus tukar nyawa? Terus harus gimana? Aku sudah tanya polisi. Kali ini, dengar aku. Dengar aku. Ayah, Ibu, ada apa? Tak apa, Mita. Ibu tahu kamu anak baik. Ibu, jangan begini, aku takut. Bang Andi! Bang Andi ada di rumah? Bagus. Dia sengaja mengusirku. Tak ketemu di jalan, malah ke rumah. Ngapain buru-buru? Jaga anak kita. Kak Rama, Bang Andi ada di rumah? Dia nggak ada. Cari dia ada perlu. Nanti ku bilangin. Kipas angin di rumahku rusak lagi. Hal kecil. Nanti ku suruh dia bawa alat ke sana buat perbaiki. Nggak usah. Alatnya ada di rumahku. Bang Andi datang aja. Kak Rahma, kamu baik banget sama janda kayak aku. Makasih. Ngapain sungkan? Pulang aja nunggu. Oke. Aku nunggu ya. Suruh dia cepat datang ya. Aku pulang ya. Ingat nggak di desa kita, Tante Marni, dia punya keponakan hilang 2 tahun lalu. Sampai sekarang kabarnya nggak ada. Hilang. Dan keponakannya itu dulu juga belajar jahit dari Bu Indah. Andi. Indah, dasar wanita jalang. Tante Mani. Tante Mani.
Jangan kalian. Aduh, lepaskan. Tante Marni, apa tak ada hukum? Masuk rumah orang langsung mengacak-acak. Dengan penculik sepertimu, ngapain bahas hukum? Tante Marni, kalau aku ada salah, bilang saja padaku. Aku minta maaf. Tak bisa juga, Tante Marni. Bagus, ternyata kamu. Katakan, keponakanku diculik kemana? Tante Marni, aku salah. Aku sungguh tak tahu. Ini tak ada hubungannya denganku. Tante Marni. Katakan, diculik kemana? Andy, ada apa? Paman, Hendra itu penculik. Apa? Aku baru dari desa timur. Dia dan orang desa timur, Rizal, seret seorang wanita ke hutan. Paman Hendra sekarang pergi masih sempat. Bener, Rizal. Dia masih bersama bajingan itu bergaul bareng. Di mana? Tunjukkan jalan. Kalau tak kubunuh hari ini, aku bukan Hendra. Sini, Paman Hendra. Pak Ketua, ada apa? Tangkap Hendra si penjahat. Dia lagi jual beli orang. Kalian jangan diam saja. Yang bisa berkelahi, ikut aku. Ayo. 2 kali sebelumnya, gadis itu tewas. Kali ini harus selamatkan dia. Kumohon lepaskan aku. Cih, dasar jalang. Tak mau mati, tutup mulutmu. Oh, mereka di sana. Tolong. Jangan gerak. Diam kau. Kalian siapa? Bang, tolong. Hendra, tua. Jawab. Si bajingan itu mana? Aku nggak tahu. Si bajingan, Hendra tua kabur. Jaga dia. Yang lain ikut aku. Hendra tua. Kalau nggak tangkap sendiri, aku nggak tenang. Pergilah. Hati-hati. Hendra tua. Dasar bodoh. Panggil gitu dia bakal nyahut. Hendra tua. Ayah, tolong aku. Kau kan ayah kandungku. Ayah, dulu kau yang bikin mati. Kau mau bikin mati anakmu sendiri juga. Ayah, aku gak punya anak sepertimu. Semua, sini. Di sana. Paman Hendra. Kak, kakak juga ditipu mereka dengan alasan kerja. Bukan, itu Hendra. Dia menipuku untuk pacaran, lalu membawaku keluar. Dasar binatang. Tenang, kami akan membelamu. Iya. Kau pikir aku akan biarkan kau sakiti putriku? Tolong, Hendra di sini. Cepat tolong. Wanita gila, lepaskan. Mimpi. Kali ini aku mau lihat kau mati. Walau aku tangkap, aku takkan dieksekusi. Beberapa tahun di penjara, seluruh keluargamu akan kubunuh. Rahma, Mita. Mama. Rahma. Orang sialang ini akhirnya mati. Tak disangka, dia anak Pak Ketua. Pak Ketua, jangan sedih. Sedih apanya? Baguslah dia mati. Mati, tak bisa berbuat onar lagi. Bu Indah mana? Kata polisi, dia mati jatuh saat kabur. Memang pantas. Ibu, maaf. Jangan nangis. Kamu nggak salah. Yang salah para penculik itu. Tapi ayah di PHK, ibu nggak bilang. Ibu kerja di luar, ibu juga nggak bilang. Kita punya tabungan hampir 10 juta. Ibu juga nggak bilang. Hah? Ya, banyak banget. Mita, ibu yang salah. Tak sadar kamu sudah besar. Nanti ibu akan lebih banyak ngobrol. Terkadang ibu gampang marah. Tapi hemat dan kerja cari uang, ini memang cara hidup ayah dan ibu dari dulu. Ada kamu atau enggak, tetap sama. Tapi kalian gak mau makan, gak mau beli baju, kasih yang bagus ke aku.
Terus gimana? Nanti kita kasih yang jelek. Kamu bakal senang. Rahma. Gimana? Hendra udah mati total. Benar-benar mati. Kuberitahu ya, gadis itu sangat membencinya. Nanti mungkin butuh kalian berdua bersaksi. Buktikan itu bela diri. Tentu saja. Tante Marni, gimana soal keponakanku? Seharusnya dari mulut Rizal bisa didapatkan. Kudengar sudah menculik beberapa anak. Harus dicari satu persatu. Setidaknya ada harapan. Siti Rahma, kamu pasti capek. Kalau kita tidur, pas bangun, jangan-jangan... Tenang, malam ini aku tak tidur. Lihat bagaimana perubahannya. Kalau benar berubah, kita cari cara. Mita, nanti harus nurut ya.